Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama kita Eksakta Course, dan pada perjumpaan kali ini kita akan berdiskusi tentang materi tes wawasan kebangsaan yang hot ya, sesuai dengan soal yang keluar pada SKD 2023 untuk persiapan teman-teman menuju CPNS 2024. Oke, kita saksikan bersama-sama video dan juga pembahasan berikut ini. Yang pertama, Rudi adalah seorang guru sekolah dasar. Ia selalu berusaha mendorong semangat belajar siswa-siswanya dan berusaha memberikan perhatian khusus kepada setiap siswa tanpa memandang latar belakang ekonomi atau kondisi sosial mereka. Namun, suatu hari, Rudi memberikan nilai rendah kepada seorang siswa hanya karena orang tua siswa tersebut tidak memiliki pekerjaan tetap. Tindakan Rudi ini bertentangan dengan salah satu sila Pancasila, yaitu sila ke A1, B2, C3, D4, ataukah E5. Oke, mari kita diskusi bersama-sama. Tentunya dalam penalaran tes wawasan kebangsaan, kita harus tahu terlebih dahulu di mana letak kasusnya. Karena kalau kita terlalu membaca diulang nanti nggak sampai waktunya. Oke. Jadi kita lihat saja teman-teman, di sini kasusnya bermula dari siapa Rudi? Rudi adalah seorang guru sekolah dasar. Kemudian ngapain si Rudi? Rudi memberikan nilai rendah kepada seorang siswa. Hanya karena orang tua siswa tersebut tidak memiliki pekerjaan tetap. Artinya penilaian ini bersifat subjektif ya teman-teman. Jadi tidak melihat dari nilainya siswa tersebut, tetapi hanya karena keadaan si siswa yang orang tuanya memiliki pekerjaan yang tidak tetap. Oke, sekarang kita lihat di sini tindakan Rudi akan bertentangan dengan salah satu sila Pancasila, yaitu sila keberapa. Pada kasus ini meskipun dikatakan Rudi adalah seorang guru sekolah dasar, tetapi yang memberikan penilaian ini secara subjektif oleh si Rudi kepada si anak. Sehingga di sini lebih kepada person to person. Orang ke orang. Dan juga di sini hak dari siswa adalah memperoleh nilai dari hasil pekerjaan yang sudah mereka lakukan. Secara objektif tentunya. Tetapi pada persoalan nomor 1 di sini dikatakan bahwa dia tidak mendapatkan nilai tinggi hanya karena orang tuanya di situ tidak memiliki pekerjaan tetap. Jadi kita tulis di sini hak yang seharusnya didapatkan oleh siswa di sini ya, hak siswanya adalah memperoleh penilaian secara objektif. Memperoleh penilaian objektif ya. Tentunya sesuai dengan pekerjaannya yang sudah dilakukan ya. Oke, sekarang pada kasus ini kita analisis bahwa di sini si Rudi yang dia di situ melanggar hak siswa atau tidak memenuhi hak siswa, sehingga apa yang dilakukan Rudi di sini tentunya bertentangan dengan Pancasila sila kedua. Seperti itu teman-teman ya. Kita coba analisis untuk sila pertama ini sebenarnya tentang apa sih gitu ya. Sila pertama ini lebih kepada hubungan seseorang dengan Tuhan gitu. Jadi lebih kepada aspek ketuhanan. Kemudian untuk sila kedua sudah dijelaskan di sini bahwa dia berupa person to person ya. Jadi dia di situ pemenuhan hak, kemudian melaksanakan kewajiban, menghargai orang lain. Nah, seperti itu adalah sila kedua tuh. Lalu kalau sila ketiga ini berkaitan dengan apa ya teman-teman? Sila ketiga ini berkaitan dengan persatuan dan menjaga stabilitas nasional ya. Jadi di sini lebih ke persatuan. Persatuan yang seperti apa sih atau yang bagaimana sih selain persatuan di situ ya yang menjaga keutuhan NKRI, dia juga berkaitan dengan identitas. Nah, jadi dilihat nanti ada nggak disebutkan tentang identitas di situ. Identitas siapa? Bukan identitas diri, tetapi identitas negara.
Kemudian untuk sila keempat, ini berkaitan dengan demokrasi ya teman-teman ya. Jadi dia di situ demokrasi, kebebasan berpendapat, itu miliknya sila keempat. Nah, untuk sila kelima, ini mirip-mirip dengan sila kedua. Kalau sila kedua di sini lebih kepada person to person, maka sila kelima ini lebih kepada negara ke orang. Seperti ini ya. Semoga sedikit tetapi membantu. Lanjut pada soal yang kedua. Soal yang kedua. Nasionalisme membantu memperkuat identitas nasional dan mempromosikan rasa kebanggaan akan budaya, bahasa, dan sejarah suatu bangsa. Hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan nasionalisme, seperti penyebaran informasi tentang sejarah dan budaya bangsa, pembelajaran bahasa Indonesia, peringatan hari-hari besar nasional, dan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan nasionalis. Berdasarkan narasi tersebut, upaya yang efektif untuk menumbuhkan rasa bangga akan bahasa nasional adalah apakah A. Meningkatkan penggunaan bahasa nasional dalam kehidupan sehari-hari karena akan membuat masyarakat lebih sering menggunakan bahasa nasional, ataukah B. Meningkatkan pengajaran bahasa nasional di sekolah karena akan membuat masyarakat lebih memahami tata bahasa dan kosakata bahasa nasional, ataukah C. Meningkatkan literasi bahasa Indonesia, bahasa nasional, karena akan membuat masyarakat lebih memahami dan menghargai bahasa nasional. D. Meningkatkan promosi bahasa nasional di media sosial, karena akan membuat masyarakat lebih aware akan pentingnya bahasa nasional. Atau yang E. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bahasa nasional, karena akan membuat masyarakat lebih menghargai bahasa nasional. Kira-kira apa nih jawabannya ya teman-teman ya? Ayo kita diskusikan bersama-sama. Oke, di sini kaitannya kita langsung saja scanning pada permasalahannya. Berdasarkan narasi tersebut, upaya yang efektif untuk menumbuhkan rasa bangga akan bahasa nasional. Jadi permasalahannya kita langsung saja cari di pilihan ganda mana pencerminan pernyataan yang menumbuhkan rasa bangga. Memang benar ini untuk soal yang kedua di sini pilihan A sampai dengan pilihan E itu mengatakan tentang bagaimana menumbuhkan kecintaan gitu ya. Tetapi mana nih yang paling tepat dan menumbuhkan rasa bangga nantinya. Oke, kita lihat teman-teman di sini untuk yang A. Meningkatkan penggunaan bahasa nasional dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hanya sekedar menggunakan saja, ya hanya sekedar menggunakan saja, belum tentu akan menumbuhkan namanya suatu kecintaan terhadap bahasa itu. Karena kita tidak tahu latar belakangnya, kita tidak tahu bagaimana penggunaannya yang tepat, dan kita juga tidak tahu bagaimanakah tujuan, apakah tujuan dari penggunaan bahasa nasional. Yang penting kita hanya menggunakan sehari-hari. Jadi kita eliminasi pilihan yang A ya teman-teman, karena tidak efektif. Next yang B, meningkatkan pengajaran bahasa nasional di sekolah karena akan membuat masyarakat lebih memahami tata bahasa dan kosakata bahasa nasional. Selama ini di sekolah-sekolah bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran wajib yang harus dipelajari ya teman-teman ya. Tetapi meskipun pelajaran bahasa Indonesia itu diajarkan di sekolah, tetapi kecintaan terhadap bahasa Indonesia itu belum tentu bisa ditumbuhkan dari pengajaran bahasa Indonesia. Dan lagi cara ini tidak efektif ya teman-teman, tidak efektif dan juga tidak efisien seperti itu. Sehingga pilihan B kita eliminasi. Lalu pilihan yang C, meningkatkan literasi bahasa nasional karena akan membuat masyarakat lebih memahami dan menghargai bahasa Indonesia. Jadi salah satu tujuan literasi nasional itu untuk memahami yang namanya sejarah bahasa nasional, bagaimanakah penggunaan bahasa nasional yang tepat. Nah, itu adalah tujuan daripada literasi bahasa nasional. Sehingga untuk soal yang kedua di sini, pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang C. Seperti itu teman-teman. Soal yang ketiga, fenomena rangkap jabatan sedang marak meskipun jumlah kementerian berkomitmen melarang para pegawai mereka untuk rangkap jabatan. Orang yang mengerjakan berbagai tugas atau rangkap jabatan memiliki kinerja yang lebih rendah daripada mereka yang fokus menyelesaikan suatu tugas pada satu waktu.
Selain tidak maksimal dalam pekerjaan, rangkap jabatan bertentangan dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila keberapa? Oke, di sini apakah sila pertama? Jawaban yang A, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, ataukah yang E, sila kelima? Mari kita diskusikan bersama-sama. Baik, mari kita lihat fenomena rangkap jabatan. Apa permasalahannya di sini? Rangkap jabatannya yang menjadi masalah. Rangkap jabatan bertentangan dengan pengamalan Pancasila sila keberapa. Nah, kita lihat di sini bahwa adanya rangkap jabatan, teman-teman. Ya, rangkap jabatan ini maknanya adalah memiliki jabatan ganda ya. Jadi rangkap itu artinya ganda. Sehingga untuk rangkap jabatan ini bernilai memiliki jabatan ganda. Memiliki jabatan ganda, teman-teman. Yang artinya di situ kita bahas ya saya. Jadi kalau kita bicara untuk rangkap jabatan atau jabatan ganda, di sini maksudnya misalkan ketua merangkap menjadi seorang sekretaris atau ketua merangkap sebagai seorang bendahara. Dan tentunya ketika hal tersebut dilakukan, maka pekerjaan ini tidak akan efektif dan tidak akan efisien. Jadi di sini suatu pekerjaan tidak akan efektif dan tidak akan efisien. Karena kembali lagi bahwa harfiah seorang manusia ya, bahwa harfiah seorang manusia di situ hanya bisa bekerja menggunakan hanya bisa bekerja dia di situ dalam satu waktu ya, dalam satu waktu di sini bisa mengerjakan satu saja pekerjaannya begitu teman-teman ya. Kalau dua biasanya nggak fokus dan juga di situ pasti waktu yang dibutuhkan jauh lebih lama dong. Nah, ketika itu dilakukan, ketidakefektifan dan ketidakefisiennya dalam suatu pekerjaan, maka teman-teman ya, di sini akan merugikan masyarakat umum. Jadi di situ akan merugikan orang yang banyak gitu. Merugikan orang banyak. Kenapa orang banyak? Karena dia di situ pekerjaan itu tidak menyangkut person to person ya, tapi person kepada tujuan pekerjaan itu nantinya. Artinya ketika kita bicara di sini tentang negara ke orang atau orang ke negara, maka lebih kepada sila yang kelima. Karena di sini ada kata banyak orang ya. Jadi ini lebih kepada kasus ini person kepada negara ya. Orang ke negara sehingga dia melanggar sila kelima dan ditakutkan ini nanti adanya kepentingan jabatan seperti itu. Nah, kembali lagi saya tekankan bahwa sila pertama ini berkaitan dengan ketuhanan ya atau tentang agama. Sila kedua ini lebih kepada orang ke orang ya atau person to person. Sila ketiga ini lebih kepada identitas negara atau persatuan ya. Sila keempat lebih kepada demokrasi. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut diskusi pada soal yang selanjutnya. Soal yang ketiga, rela berkorban demi bangsa dan negara merupakan salah satu bentuk bela negara yang paling tinggi. Rela berkorban berarti memberikan segala yang dimiliki untuk kepentingan bangsa dan negara, bahkan nyawa sekalipun. Berikut ini adalah contoh rela berkorban demi bangsa dan negara, kecuali apakah A. Seorang prajurit TNI yang gugur dalam pertempuran melawan terorisme? B. Seorang dokter yang rela meninggalkan keluarganya untuk bertugas di daerah terpencil? C. Seorang pelajar yang rela membatalkan liburannya untuk mengikuti kegiatan pramuka? D. Seorang pengusaha yang rela menyumbangkan sebagian kekayaannya untuk pembangunan di daerah yang tertinggal? Ataukah E. Seorang mahasiswa yang rela mengorbankan waktunya untuk menjadi relawan bencana alam? Mari kita diskusikan bersama-sama. Permasalahan yang ada di sini adalah kita diminta untuk melihat dari pilihan ganda contoh rela berkorban demi bangsa dan negara. Tapi ingat di sini ada kata kecuali. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Yang A, seorang prajurit TNI yang gugur dalam pertempuran melawan terorisme. Nah, untuk seorang prajurit TNI yang gugur melawan terorisme di sini tentunya dia menjaga sebuah pertahanan dan juga keutuhan NKRI sehingga jawaban di sini adalah salah. Jadi dia memang untuk negara ya. Pilihan yang B, seorang dokter yang rela meninggalkan keluarganya untuk tugas di daerah terpencil.
Ketika seorang dokter memanfaatkan keilmuannya untuk membantu rakyat yang berada di wilayah negara yang kecil atau di daerah yang kecil, sehingga di sini dia berkorban juga untuk negara. Untuk memberikan suatu kesejahteraan ya, pemerataan kesehatan terhadap masyarakat, dan ini otomatis akan berguna bagi bangsa dan negara. Yang C, seorang pelajar yang rela membatalkan liburannya untuk mengikuti kegiatan pramuka. Jadi kita lihat di sini teman-teman untuk yang C, seorang pelajar yang rela membatalkan liburannya. Berarti kan di sini tentang dirinya sendiri ya. Membatalkan liburannya berarti kan tentang dirinya sendiri, nggak ada hubungannya dengan negara. Karena pramuka dan juga liburan itu adalah kegiatan individu ya. Sehingga jawabannya adalah yang C. Tapi sebelum kita berhenti membahas sampai di situ, kita lihat yang D dulu teman-teman. Seorang pengusaha yang rela menyumbangkan sebagian kekayaannya untuk pembangunan di daerah tertinggal. Tentunya ini berkaitan dengan pemerataan ya, pemerataan kesejahteraan masyarakat ya, yang nantinya akan berguna bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang E, seorang mahasiswa yang rela mengorbankan waktunya untuk menjadi relawan bencana alam. Berarti dia menjadi seorang manusia yang mau dan mampu untuk mengorbankan jiwa, raga, dan apa yang dimilikinya untuk menolong korban bencana alam atau untuk negara. Di sini posisi dia sebagai relawan berarti dia posisinya mewakili sebuah negara. Sehingga jawaban yang E ini juga salah. Seperti itu teman-teman. Next kita lanjut. Ahmad adalah seorang pelajar yang memiliki tekad kuat untuk memajukan bangsa Indonesia. Suatu hari, temannya mengajaknya untuk ikut dalam sebuah unjuk rasa yang mengadvokasi tuntutan tertentu. Namun, Ahmad menolak untuk bergabung dalam unjuk rasa tersebut karena ia sadar bahwa aksinya bisa mengganggu ketertiban umum dan mengganggu aktivitas warga sekitar. Tindakan Ahmad ini bertentangan dengan salah satu sila Pancasila, yaitu sila ke A1, B2, C3, D4, ataukah E5. Jadi mari kita bahas bersama-sama. Teman-teman, di sini kita bisa melihat bahwa si Ahmad di sini ya, dia diajak unjuk rasa ya, dia di situ menolak untuk bergabung dalam unjuk rasa. Kenapa? Karena dia takut ya, karena ia sadar bahwa aksinya bisa mengganggu ketertiban umum ya, dan mengganggu aktivitas warga sekitar. Oke, karena di sini tentang unjuk rasa teman-teman ya, unjuk rasa, karena seolah-olah kalau kita membacanya itu tergesa-gesa dan tidak memahami konteks kalimatnya, di sini untuk pengamalan sila biasanya terjebak. Kata kunci dari pernyataan untuk soal yang keempat di sini adalah tentang unjuk rasa. Unjuk rasa di sini adalah sebuah wujud demokrasi. Nah, sehingga ketika dia di sini, soal di sini berkaitan dengan demokrasi, meskipun dia di situ demokrasinya dilarang ya, karena dia mengganggu untuk aktivitas umum gitu. Oke, menyampaikan pendapatnya bisa dengan cara musyawarah dan sebagainya gitu, selain demokrasi. Selain unjuk rasa, sorry. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat di sini, kalau berkaitan dengan demokrasi, berarti sudah jelas saja dia adalah pengamalan sila yang keempat. Seperti itu. Nah, kalau untuk sila pertama seperti tadi yang sudah saya sampaikan, sila pertama berkaitan dengan ketuhanan, sila kedua adalah berkaitan dengan kepentingan orang dengan orang, sila ketiga adalah tentang persatuan dan keutuhan serta stabilitas negara, ditambah dengan identitas nasional, dan sila kelima berkaitan dengan orang ke negara atau negara ke orang. Seperti itu teman-teman. Semoga sedikit tapi membantu. Dan kita akan lanjutkan pada soal yang selanjutnya.